Itu tadi pemaparan dari Ibu Triwahyuni. Ya, beliau adalah guru bahasa Inggris, ya. Nah, jadi kalau yang ingin belajar bahasa Inggris, silahkan nanti menghubungi Bu Wahyuni. Terima kasih Bu Wahyuni atas waktunya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, kita menuju ke materi yang kedua. Untuk materi kedua ada strategi belajar menuju sukses. Ya, motivasi berprestasi serta metode belajar efektif yang akan disampaikan oleh Bu Sani Merdekawati, SPD, dan Ibu Dwi Nur Astuti, SPD. Iya, saya di sini sebenarnya mau kolaborasi sama Bu Tuti ya. Mana ini Bu Tuti? Iya, Bu Tuti yang melambaikan tangan. Iya, Bu Sani sekarang akan memaparkan materi kedua, yaitu strategi belajar efektif. Silakan disimak dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya Bu Sani? Oh, belum ya? Benar. Iya, kita masuk ke strategi belajar efektif. Ya, apa sih belajar efektif itu? Coba ada yang ingin menyampaikan? Silahkan dibuka mic-nya sampai tanda silang merahnya berubah menjadi warna hijau. Ada tanda mic dan hijau. Ada yang mau menyampaikan? Apa sih belajar efektif itu? Atau silahkan diketik di kolom chat. Halo, sunyi sekali. Oke, sepertinya masih pada malu-malu ya. Oke, karena pada malu-malu, silahkan kalian menuju ke www.menti.com. Ayo, silahkan dicoba. Ketik kodenya 640866782. Nah, nanti akan ada pertanyaan, apa sih belajar efektif? Silahkan
Kalian semua ketik, apa sih belajar efektif menurut kalian? Bu Sani tunggu ya. Coba Bu Sani mau cek apakah ada yang sudah klik. Iya, oh ternyata sudah banyak. Iya, ya. Kenapa, kenapa? Bu Sani mau share hasil dari teman-teman kalian. Nih, apa sih belajar efektif menurutmu sebagai siswa SMP Negeri 1 Petanahan? Ada yang bilang, belajar efektif itu belajar dengan mudah. Iya, betul sekali. Kemudian ada yang bilang bahwa belajar efektif itu membuat murid mengerti, menjadi pintar. Wah, bagus sekali. Belajar yang menuju sukses. Oke, mungkin ini sukses ya. Ya. Belajar yang berhasil, yang ridho. Ya, apa hayo? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siswa yang merespon Bu Sani. Dari 193 peserta yang hadir. Masih bisa ditunggu? Apa sih belajar efektif menurut kalian? Ayo, bisa ditunggu. Jangan lupa nanti diketik kodenya ya. Kodenya itu 6408 6782. Ya. Nah, ini ada yang sudah menambahkan bahwa belajar efektif itu gampang dipahami betul. Kita kalau belajar itu pengennya ya habis itu gampang dipahami ya. Belajar yang setelah kita belajar itu kita bisa langsung paham. Ya, betul sekali. Kemudian ada yang mengetik jawaban juga, belajar dengan proses berguna. Mungkin nanti hasil akhirnya berguna untuk kita ya. Iya, insya Allah kalau belajar itu nanti pasti bisa berguna bagi kita. Ya, ada yang bilang dengan mudah. Kemudian mudah dipahami, gampang dipahami. Iya. Ada yang bilang bro, halo Mas Bro. Mas Bro juga ikut ya. Apa ya belajar efektif? Oke, bisa nih. Oh, masih ada yang menuliskan ini. Ya, belajar dengan proses berguna tadi sudah
gampang dipahami, belajar menuju sukses, lebih mudah dimengerti, memberikan kecerdasan. Waduh, hebat-hebat ini ternyata. Kemudian mendapatkan pemahaman, iya betul sekali. Masih ada lagi yang ingin memberikan komentarnya tentang apa sih belajar efektif? Iya. Wah, masih bertambah lagi, masih bertambah lagi. Memberikan banyak ilmu bagus. Kalau kamu belajar, pasti nanti akan mendapatkan banyak ilmu, betul sekali. Ada yang mendapatkan ketekunan, Masya Allah. Tekun belajar, semoga Allah mudahkan ya kalian untuk belajar ya. Amin. Belajar dengan cara yang simpel. Aduh, betul banget ini. Belajar dengan cara yang simpel supaya kita tuh energinya tidak terbuang secara eh, sia-sia ya. Nah, jadi belajarnya sebentar tapi bisa langsung paham gitu. Mengerti bukan menghafal. Bagus. Nah, ini kalau Bu Sani juga suka belajar yang seperti ini. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi kita juga harus mengerti apa sih yang kita pelajari. Jadi nanti kita nggak usah menghafal, udah paham sendiri. Wah, masih bertambah lagi, masih bertambah lagi. Wah, makin seru nih, makin banyak ini. Mendapatkan ilmu pengetahuan, ya betul sekali. Membuat murid mengerti, Masya Allah, ini dia. Kalau belajar itu bareng guru, inginnya ya muridnya mengerti. Bapak Ibu guru juga seperti itu. Pengennya kalian itu paham kok, betul sekali. Mengajarkan keberhasilan, ya. Bapak Ibu guru pasti ingin kamu semua berhasil, betul sekali. Memberikan banyak ilmu, iya tadi sudah ya, hampir sama ya. Belajar yang membuat paham, meningkatkan kecerdasan, cepat dimengerti. Wah, ini ada yang suka lomba lari nih. Pengennya yang cepat-cepat. Oke. Nah, itu tadi ya jawaban dari beberapa teman-temanmu yang sudah memberikan respon. Masih ditunggu nih, 1 menit lagi. Kalau ada yang belum, waduh, makin banyak, makin banyak. Belajar dengan cara simpel tadi sudah, belajar dengan mudah sudah. Meningkatkan kecerdasan, ya. Ada yang pakai tanda, oke, nggak apa-apa. Ada yang mengubah perilaku, betul sekali. Maksudnya perilakunya nih yang awalnya belum paham, jadi paham ya. Oke, memberikan banyak ilmu. BTW nama gue bagus gak? Bagus dong, semua nama insya Allah bagus. Ini ada yang lucu-lucu komennya nih. Belajar yang berpengaruh, betul sekali. Berpengaruhnya itu harus berpengaruh yang lebih baik ya. Minimal bagi diri sendiri. Nanti insya Allah kebaikannya akan berpengaruh juga bagi teman-teman di sekitarnya. Ya, dan masih banyak lagi ya. Ini jawabannya semakin lama makin banyak ini. Belajar yang membuat paham, ringkas, cepat, dan mudah. Waduh, betul sekali ini. Inginnya yang ringkas, yang cepat, yang mudah, yang paham, yang nilainya bagus. Siapa yang pengen kayak gini? Semuanya kayaknya ya. Menjadi berprestasi, betul sekali. Silahkan kalian nanti berprestasi ya. Insya Allah Bapak Ibu Guru juga ingin semua anak-anak menjadi anak yang berprestasi.
Ya, dan masih banyak lagi ya. Bu Sani lanjutkan. Ya, itu tadi jawaban dari beberapa temanmu tentang apa sih belajar efektif. Ada yang bilang belajar dengan cepat, mudah dimengerti, kemudian kita bisa lebih memahami, ya, bisa berprestasi, mendapatkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Semua jawabannya itu benar sekali, ya. Sekarang apa sih gaya belajar? Nah, sebelum kita menuju ke belajar yang efektif, kita harus paham dulu nih, ada beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Tidak cuma kalian, Bu Sani juga punya gaya belajar sendiri. Ada gaya belajar visual. Visual itu lebih cenderung ke melihat warna-warna. Jadi kalau kamu suka belajar pakai worksheet atau lembar kerja, LKS yang banyak warnanya, kemudian suka belajar menggunakan buku dan lain sebagainya yang berwarna. Ini adalah ciri-ciri kamu gaya belajarnya adalah visual. Harus melihat gambar-gambar yang menarik. Kemudian ada gaya belajar auditori. Apa itu auditori? Auditori itu lebih ke suara. Kalau kamu suka mendengarkan siaran, suka mendengarkan lagu, suka banget belajar tapi harus dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, harus ketemu, harus mendengar suaranya. Ini dia ciri-ciri kamu tipe belajarnya adalah auditori. Sedangkan anak-anak yang belajarnya itu seringnya sambil eh, apa ya, bergerak. Ada yang suka olahraga. Nggak betah kalau duduk itu, nggak betah duduk lama-lama. Ini adalah gaya belajar kinestetik. Ya, jadi ada 3 tipe belajar atau gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sudahkah kalian mengenali gaya belajarmu? Nah, setiap anak pasti memiliki kemampuan gaya belajar ketiga ini, ya. Tapi kalian juga harus tahu mana sih yang lebih dominan, gitu loh. Yang lebih dominan dari ketiga ini itu yang mana? Kalau kamu lebih paham ketika mendengar suara Bapak Ibu guru, berarti kamu adalah tipenya auditori. Tapi kalau kamu suka melihat presentasi, gambar, warna-warni ya, itu bisa dipastikan kamu dominannya di gaya belajar visual. Ya, bisa dipahami? Kenapa harus mengenali gaya belajarmu? Supaya belajarnya itu efektif, bisa cepat paham, bisa lebih cepat untuk mendapatkan inti dari materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, tips yang pertama yaitu tulis mimpimu. Apa sih kamu inginnya apa? Ibu, aku ingin jadi dokter. Ibu, aku ingin jadi astronot. Ibu, aku ingin jadi tentara. Tulis dan pajang di tempat yang terlihat sepanjang waktu supaya kamu ingat mimpimu itu apa. Mimpimu ini nanti yang akan menjadi bahan bakar ketika kamu loyo, ketika kamu aku rasanya kok males banget ya. Kamu langsung melihat, wah, aku kan mau jadi tentara ya.
Masa tentara loyo kayak gini ya? Wah, jadi semangat lagi. Ada yang berani untuk menyampaikan di depan teman-teman, Bu Sani, saya punya cita-cita menjadi ilmuwan. Waduh, coba Bu Sani minta 3 partisipan. Bu Sani minta 3 partisipan untuk sharing tentang apa sih mimpimu. Coba Bu Sani pengen mendengar 3. Iya, ada yang di chat. Oh, langsung di chat. Dari Mas Oki atau Mbak Oki nih ya. Heeh. Ada yang ingin jadi sopir, Bu. Wah, ternyata ini di chat juga rame nih ya. Oke. Ada yang Bu Sani, cita-cita saya ingin menjadi dokter dari Mbak Ida. Oke, alhamdulillah, amin. Semoga kalian semua berhasil mencapai cita-cita kalian ya. Oke, ada yang bahwa aku ingin jadi pengusaha sukses, Bu. Amin, dari Mbak Dila. Mbak Dila ya, Mbak Dila. Kemudian ada yang ingin menjadi dokter, Bu. Iya, gamers, Bu. Oke, bagus banget. Gamers juga bagus, termasuk e-sport ya. Tapi hati-hati, gamenya itu harus bisa membagi waktu. Jangan sampai ketika kamu main game, maka kamu tidak ingat waktu. Itu nggak boleh ya. Jadi walaupun kamu bermain game, tetap juga harus tahu kapan waktunya belajar ya. Tahu kapan waktunya untuk makan, tahu kapan waktunya sholat dan lain sebagainya. Iya nggak Bu Tuti? Mana nih Bu Tuti? Suaranya Bu Tuti. Iya, mungkin mic-nya dinyalakan dulu Bu Tuti. Mic-nya. Mic-nya Bu Tuti dinyalakan. Iya. Ah? Oh, not allow. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ternyata belum diizinkan sama Bu Sani. Ya. Iya, benar Bu Astuti. Ini di kolom chat banyak sekali cita-cita anak-anak. Ada yang ingin menjadi orang yang sukses. Nah, ada yang ingin menjadi pemain ekspor. Pemain ekspor ini apa ya Bu Tuti ya? Ekspor apa ya? Ekspor. Mungkin e-sport mungkin ya. E-sport E-sport ya, jangan pakai X, E-sport. jangan pakai X. E-sport ya. Sport olahraga ya? Iya, olahraga Olahraga yang ya, yang berarti dia itu virtual, pintar yang olahraga. Oh virtual iya ya. iya iya. E-sport Ada yang olahraga. ingin jadi montir, ya betul sekali. Kalau apa motornya rusak, mobilnya rusak, kalau nggak ada montir itu nanti nggak bisa loh ya. Ada yang ingin menjadi bu guru, Masya Allah. Semoga cita-citanya tercapai ya dari Mbak Nai. Dari Mbak Amin Nai. amin amin. Amin. Main Ada ekspor. yang ingin menjadi pelukis. Iya, Lukis, ini ada pecinta Mas seni. Sultan. Iya, pecinta seni. Oh, kita juga punya ahli lukis loh ya. Guru lukis kita siapa Bu Dwi Oh Astuti? iya, ada Pak Panji ya, Pak Panji Prasetyo. Betul, Pak Panji. Terus Panji. ada Bu siapa lagi? Ada Bu ini ya, Bu Ani ya. Iya, ada Bu Ani, betul sekali. Bu Ani. Yang suka lukis, nanti bisa ikut ekstrakurikuler lukis sama Bu Ani sama Mas Panji. Jadi Mas ini ya, karena Pak Panji masih single. Terus ada yang lagi mau jadi Hanker. Hanker Prowibu. Hanker Prowibu itu apa ya? Apa? Ya?
Anchor apa? Apa ini? Bu Sani belum paham ini apa ini ya? Bu Sani cita-cita mau jadi tentara, amin. Bu Sani aku ingin menjadi pembalap, amin. Ya, ada yang ingin jadi pemain bola voli. Pak Huda ini udah punya bibit olahraga ini. Nah, dari Mas siapa ini? Namanya Kak siapa? Kamaludin, dari Mas Kamaludin. Nah, semoga bisa jadi pemain bola voli, atlet nasional, amin. Ya, amin, amin, amin. Dokter, gamer. Ya. Bu Astuti, kalau jadi gamers itu kira-kira tipsnya apa, Bu Tuti? Jadi gamers ya, apa ya kira-kira ya untuk sukses menjadi gamers ya, berarti Iya. dia itu harus mungkin banyak berlatih game ya mungkin ya, Tapi harus bisa tapi mengatur harus waktu juga. iya bisa mengatur waktunya dengan Betul sebaik-baiknya. banget. Mungkin masih belajar karena kita masih dalam belajar, jadi kita dibagi dengan ngegamenya itu jangan kita habiskan waktu hanya untuk ngegame. Mentang-mentang cita-citanya ingin jadi gamers, terus jadi kita banyak ngegame, bermain terus tanpa memperhatikan belajar kita. Betul Jadi sekali. harus bisa membagi waktunya ya, anak-anak sekalian ya. Betul sekali ya. Jadi jangan cuma ngegame terus sampai lupa makan, lupa sholat, Masya Allah. Jangan sampai ya. Silakan kalau mau ngegame, waktunya ngegame, waktunya belajar, waktunya istirahat, Kemudian kalau waktunya makan. Nah, betul. Makan. Biar sehat. Tuh, Pak Parno mau ajak makan ya. Nanti kalau mau makan ajak Pak Parno ya. Itu Pak Parno katanya mau ngajak makan-makan. Oh iya. Ada yang banyak acungan tangan. Kira-kira mau bertanya atau gimana ini? Iya. Silahkan kalau mau bertanya. Mic-nya diklik dulu ya. Jadi tanda merah silangnya itu berganti. Iya. Ada Mas Brian. Mana Mas Brian? Mas Brian. Ya, Mas Brian ada mau bertanya mungkin? Ya. Oke, ada yang sukses dunia akhirat. Amin. Ada yang mau jadi YouTuber. Ya. Oke. Ada yang ingin jadi pengusaha yang sukses dan membahagiakan orang tua, Bu. Amin. Masya Allah, cita-cita yang mulia ya. Jadi astronot. Oh, jadi astronot. Bagus. Jadi gamer game. Oh, jadi gamer game ya. Boleh, tapi ingat ya, harus rajin bagi waktu ya. Belajar. Oh, saya ingin jadi pemain. Oh, aduh, apa lagi? Hacker tuh. Jadi hacker. Tapi jangan hacker yang virus ya. Virus ya. Ada yang chat itu mau menjadi orang yang berbeda agama, nusa dan bangsa. Saya ingin jadi developer ya. Menjadi pabrik cilok. Pabrik cilok. Ya, boleh. Siapa sih? Mas Bagus ya. Mas Bagus mau jadi cita-citanya pabrik cilok. Ya, boleh. Jadi pengusaha sukses. Pengusaha cilok yang sukses. Oke. Menjadi dokter, amin ya. Pemain bulu tangkis ya.
Montir apa lagi? Pemain bola. Bola, Bu. Ya, aktor dunia entertainment. Waduh, amin. Jadi artis nih ya. Jangan lupa nih. Top 1 AWM voli. Pemain voli ya. Oke. Bu Sani dan Bu Nur Dwi Astuti doakan semoga cita-cita kalian semua bisa tercapai. Amin. Allahumma Amin, amin ya Rabbi. ya. Bu Sani tutup mic-nya dulu semuanya ya supaya Ingin nanti menjadi masih ada. Oke, silahkan dimatikan lagi mic-nya supaya teman-teman bisa mendengar materi selanjutnya. Cita-citanya ingin terkenal. Oh, terkenal, boleh ya. Sip terkenal. Saya Ya. Oke, Bu. Aduh, ada yang putar musik dangdut ini, aduh, asik banget ini. Nanti Bu Sani goyang ini. Ya. Oke, sudah ya, dimatikan lagi mic-nya. Ayo dimatikan lagi mic-nya. Ya. Oke. Ya. Bu Sani share lagi materi selanjutnya. Jadi tukang bengkel, Bu. Jadi tukang bengkel. Boleh, amin. Ya. Ayo dimatikan dulu mic-nya dimatikan dulu. Iya. Amin. Ayo Bu Sani mau melanjutkan ini. Jadi suaminya Naisha. Amin. Jadi suaminya Raisya. Raisya yang mana ini? Kamu ngefans sama Raisya? Yes, boleh lah. Suami yang Asiaga tapi ya, yang baik ya. Sudah ya. Ayo dimatikan dulu mic-nya. Ingin menikah sama Black. Iya. Pak Panji, Pak Edi minta tolong di mute all Pak Edi. Pak Edi sudah jadi co-host, minta tolong di mute. Iya. Oke. Ayo teman-teman semuanya dimatikan dulu mic-nya ya. Terima kasih. Tadi ingat harus ditulis mimpinya ya. Supaya kamu jangan sampai lupa. Aku mau jadi gamers. Kalau gamers yang soleh itu ya sholat tepat waktu, belajar harus bisa belajar dengan baik juga ya. Besok sekolahnya di teknik informatika. Nah, jadi bisa membuat game sendiri, jangan cuma pakai game yang sudah ada, tapi buat game yang produk asli Indonesia. Ya, semoga bisa terkenal mendunia. Amin. Ya, setelah menulis mimpimu, jangan lupa tadi Bu Sani dan Bu Dwi Astuti sudah share, harus bisa mengatur waktu, nggih. Buat jadwal, konsisten pada jadwal yang dibuat, dan Bu Sani sarankan minimal itu 4 bulan untuk membangun habit. Ya. Jadi setelah kamu membuat jadwal, misalkan nih, jam 7 sampai jam 10 harus belajar, ya. Ya kamu harus konsisten, jam 7 sampai 10 itu sudah siap di depan gadget untuk belajar, bukan untuk YouTuber, bukan untuk nge-game, nggih. Gitu nggih. Nggih. Ya, kemudian jangan lupa ada hadis yang meriwayatkan ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka kalau ada waktu luang harus digunakan dengan sebaik-baiknya, nggih. Nanti dipertanggungjawabkan waktunya yang kita gunakan, nggih. Insya Allah kalau waktunya kita gunakan dengan hal-hal kebaikan, nanti kebetulan kita juga tambah baik, ya. Iya enggak Bu Tuti?
Iya, Mas Chandra, dimatikan dulu mic-nya Mas Chandra. Iya, Bu Sani tahu loh siapa yang belum mematikan dulu. Oke. Nah, tipsnya adalah lakukan sekarang. Gak usah nanti-nanti. Aku top silong Ya. 58. Mas Azril, Mas Azril. Ayo dimatikan dulu mic-nya Mas Azril. Ya. Adra taruh di Oke, Pak Panji, Pak Edi minta tolong di mute. Oke. Lakukan sekarang ya. Nggak usah menunggu nanti-nanti. Nah, pesannya Bu Sani, jadilah juara di bidangmu, asah terus kemampuanmu, sungguh-sungguh, dan ukir prestasimu ya, sehingga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. 35 menit. Ini kita belandang 5 menit Bu Tuti ya. Nggak kerasa ya. Iya. Oke. Bu Sani dan Bu Tuti undur diri dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi di materi kedua MPLS pada hari ini. Nah, setelah ini ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Bu Siti Nurjanah SPD. Iya, Bu Nurjanah ini satu MBGMP sama Bu Sani juga guru matematika ya. Ya, tapi beliau mengajar kelas 8 dan kelas 9. Itu kalau kelas 9 pasti ketemu nih sama Bu Nurjanah. Kita sambut Bu Nurjanah. Mana nih Bu Siti Nurjanah? Silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terus rampung ya. Rampung kurang. Iku emoji. Rampung urung. Rampung urung. Woi, prinsip pada. Rampung urung. Woi, siapa yang makan? Woi, berisik woi. Semangat yo. Makan yuk, makan. Ayo lah, minum ora bos. Makan woi, makan. Semangat yo. Oh ya Reski. Cari di ID gua. Oi, sawoi, oi. Ayo mabar gas. Apalah kapal. Gas.
Doang SK-nya masih kayu. Main kayak pula. Kamu itu kira keras kecil bocil. Tolong jangan berisik. Bayuan woi. Ya, kirim ID woi, kirim ID. Kirim ID. 49 ID gua aja doang nggak punya SPU. Nggak tahu bot. Ya web. Bot lah. Bot. Ngapain? Bocil. Skill dong. Bot. Kayu. Tulis ID gua tulis. Kayu doang, tapi kayu. Ayo, jangan berisik. Nanti yang berisik, Bu Sani keluarkan dari room loh ya, karena mengganggu yang lain. Sudah ya. Nah, Bu Sani ingin kalian fokus dulu mendengarkan materi selanjutnya, oke? Ya. Ya, sebentar. Tak share screen dulu. Nih, Bu Nurjana sudah menunggu ya. Oke, enggak apa-apa. Yang apa ya, Mbak? Bro. Bang, gap alp bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Bu. Oke, Bu. Sudah. Ternyata semangatnya kebablasan. Paginya kepanjangan. Ya. Oke. Untuk sesi kali ini kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang etika komunikasi langsung dan melalui media di sekolah dan di luar sekolah. Oke, siap mengikuti? Siap mengikuti? Siap. Oke. Ini pas banget materinya dengan apa yang kalian lakukan tadi pada waktu Nurjana membuka dengan salam. Oke. Istirahat. Iya. Oh, istirahatnya nanti kan jam 7 sampai jam 10, cuma 3 jam. Nanti medang-medang sama ngopinya nanti dulu ya.
Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Untuk materi ini sebenarnya nanti yang membawakan 2 orang, yaitu saya dengan ibu guru yang lain, yaitu Bu Sudarti. Oke, tapi sebelumnya nanti saya mau kenalan dulu nama. Ya, Bu. Gimana? Oke. Itu guru matematika. Iya, betul sekali. Ampun matur mawon. Gantian ya. Oke. Nama Siti Nurjana, alamat Klegen Wonosari, RT 01, RW 1 Klirong. Nah, Bu Nurjana di SMP Petanahan mengajar matematika dan mulai mengajar atau mulai berada di SMP Negeri 1 Petanahan itu adalah bulan Februari 98. 1 Februari 1998. Kalian belum lahir. Ya. Oh iya. Lama. SMP. Iya, ibumu mungkin yang di SMP pada waktu itu. Ya. Karena sudah banyak yang ternyata murid Bu Nurjana sekarang sudah jadi wali murid di SMP Petanahan. Oke, ya. Untuk nomor HP-nya nanti kalau ada permasalahan kalian bisa menghubungi 081 326 832 561. Saya ulangi 081 326 832 561. Bu Nurjana di SMP Petanahan mengajar matematika, tapi kebetulan mengajarnya kelas 9 sama kelas 8. Jadi nanti untuk yang kelas 7 nanti Bu Sani yang tadi sudah membawakan materi sebelum ini sama Bapak Slamet SPD. Selamat. Ya, selamat alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke, kenalannya sudah Bu Nurjana. Ternyata di Petanahan, di SMP Petanahan itu hampir 23 tahun. Separuhnya umur kalian. Dua kalinya bukan separuh. Wow. Ngeri. Kita lanjut ya. Oke. Etika, pengertian etika. Ya, jadi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang etika. Etika di sekolah, etika di keluarga, etika di masyarakat, ya. Nanti kita perlu menggunakan etika dalam setiap kita berhubungan dengan orang lain. Nah, sekarang pengertian etika terlebih dahulu. Itu menurut Kabeten ya, Kabeten bahwa etika tutup ya. Sekarang yang ini ketutup dulu nanti. Menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno bahwa etika itu adalah ilmu yang mencari orientasi biar ditutup ya. Orang mana? Ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Kalau menurut WCS Purwodarminto bahwa etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Jadi kesimpulannya bahwa etika itu adalah sopan santun dan tata krama dalam bergaul yang sesuai dengan misi dan keadaan, serta tidak melanggar norma yang berlaku, baik agama, norma keamanan, norma adat, norma hukum, norma Brainly, dan sebagainya. Jadi nanti dalam bergaul itu sangat perlu yang namanya etika. Ya, contoh seperti kalian tadi menjawab
Bu Guru mengatakan Assalamualaikum, kalian nggak perlu menjawab perlu Waalaikumsalam yang gitu panjang. Ya, jadi secukupnya saja. Ya, nggak perlu pating ceraiat kayak apa itu. Ya, panjang itu namanya etikanya masih kurang. Kita lanjut berikutnya. Jadi itu salah satu contoh tadi, maka di awal saya sudah bilang ini. Wah, ini pas jawabnya apa namanya? Ya. Jadi kalian itu kalau menjawab salam itu harus secukupnya, misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak perlu Waalaikumsalam, selamat pagi, kayak bicara di lapangan itu namanya. Ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Fungsi etika. Fungsi etika itu adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Fungsi yang kedua untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Fungsi yang ketiga, orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Berikutnya, contoh etika nih harus diperhatikan ya. Nanti kalau kalian sudah tatap muka, ya, kalau kalian sudah tatap muka, nanti etika di sekolah itu harus diterapkan. Ya, walaupun masih kurang, ya. Walaupun masih kurang, itu kalian itu harus nih, satu harus diterapkan ini. Jangan sampai tidak. Satu, harus menghormati sosok guru, teman dan warga sekolah. Apalagi dengan guru ya. Dengan guru itu adalah orang tuamu di sekolah. Ya. Yang kedua, bersikap sopan terhadap guru maupun warga sekolah. Yang ketiga, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh pihak sekolah. Yang keempat, tidak mengotori dan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya apa? Nanti kalau kalian masuk di SMP Negeri 1 Petanan, nanti fasilitas yang kalian dapatkan salah satunya adalah setiap kelas akan mendapatkan jatah toilet satu kelas satu. Terus kran juga nanti di depan kelas, masing-masing kelas itu satu. Jadi di situ untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu enggak boleh kalian buat mainan. Contoh misalkan kran di depan kelas itu buka tutup dolanan, nanti cepat rusak. Terus nanti toilet juga menjadi tanggung jawab masing-masing kelas. Ya. Itu salah satunya. Misalkan dolanan karo kancane, itu enggak boleh nanti dorong-dorongan pintunya jeblak, rusak, nanti siapa yang akan dandani. Jadi kalau kalian tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah. Berikutnya yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan guru, teman, ataupun warga sekolah. Contoh misalkan, Bapak Ibu guru menanyakan sesuatu kepada kalian. Jawabnya, ya harus menggunakan bahasa yang baik. Contoh misalkan, kalau ditanya bahasa Jawa, jawabnya enggak boleh ngokok kasar, saru namanya. Harus menggunakan bahasa kromo.
Kalau Bisa. atau kalau tidak, minimal kalau kalian ditanya di lingkungan sekolah, jawablah menggunakan bahasa Indonesia aja, itu lebih aman. Jangan ditanya arep nang endi, Jo, misalkan gitu. Pak Ijo ditanya, Jo kok arep ngendi? Arep nang warung, Pak. Itu saru. Ya. Kalau Pak Guru menanyakan yang tidak itu pakai bahasa Jawa, jawablah dengan bahasa kromo. Oke. Oke, berikutnya. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku maupun agama. Jadi mau bergaul dengan siapa saja. Yang kedelapan, selalu mengutamakan kejujuran. Tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Mengucapkan salam. Jadi kalau masuk ruang guru, assalamualaikum dulu, jangan nyeruntul mlebu goleti saru. Harus ada etikanya. Yang ke-11, bertegur sapa dengan teman, guru maupun warga sekolah. Kalau ketemu teman, aja lenceng bae dengar saru. Yang ke-12, tidak menggunakan istilah-istilah yang kasar saat berkomunikasi. Apalagi kalau keluar sampai sikil papat itu pentung nang burung kok. Ya. Kalian biasa menggunakan itu di luar, harus latihan di sekolah. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak pas. Sopan. Oh iya, harus sopan. Terima Pokoknya ya. mentu sikil papat, cekel pentung uger nang aring tiang bendera. Terima ya. Iya ya. Kita lanjut berikutnya, menjaga kelestarian maupun kebersihan lingkungan sekolah. Taman ngarep kelas dirawat. Yang ke-14, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu guru sedang berbicara di depan, kamu jangan memotong pembicaraan. Nerabas baik. Tunjuk jari menanyakan kalau mau menanyakan. Ya. Yang berikutnya mengucapkan terima kasih setelah jam pelajaran selesai kepada Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya etika dalam keluarga. Oke, etika keluarga ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Anda Sudarti. Ya, oke, jangan keluar dulu. Nah, sekarang ikuti, ini Bu Darti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Salam. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Pasti Bu. Ya, Bu, adik, Bu. Pakai, Bu. Siang, Bu. Pakai. Patok. Siang, Bu. Siang, Bu. Iya. Siap, Bu, siap. Tanip. Lagi ngapa kok, Yas? Apa, Kung? Pun kalian juga harus menghormati kedua orang tuamu, tuh ya. Kamu itu dilahirkan dalam keluarga itu tentunya harus menghormati ibu dan bapakmu. Jangan sampai kamu menyakiti hatinya, tuh ya, apalagi kepada ibu. Terus yang kedua, saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Jadi apabila ada sesuatu, kita harus menghargai keputusan. Jadi tidak menang sendiri. Berikutnya, mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Apabila ada orang tua memberikan nasihat, tolong didengarkan.
Terus yang keempat sama juga, tidak memotong pembicaraan orang tua yang sedang berbicara. Yang kelima, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Kira-kira kamu kalau bangun tidur kerjanya ngapa? Sudah membantu orang tua belum? Tidur. Tidur ya, maksudnya bangun tidur sudah membantu ya, paling enggak merapikan tempat. Bu, belum masak, Bu. Ya enggak, paling enggak merapikan tempat tidurmu gitu ya. Paling enggak tempat tidur harus dirapikan. Selimutnya harus dilipat. Mau sawah, Bu. Mau sawah. Bangun tidur langsung mau sawah, orang Anjel. Ya. Ya. Mikir juga. Ya. Ya, kami lanjutkan ya. Berikutnya, juga kita mengucapkan salam. Pokoknya tidak jauh berbeda dengan etika yang di sekolah. Kita mau meninggalkan rumah, mau masuk rumah, harus ada salam. Ya, apabila kita masuk rumah tidak assalamualaikum, itu ada jin atau setan yang ikut masuk. Tapi kalau kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum coba gitu, insya Allah setan yang mengikuti kamu tidak berani masuk ke dalam rumah. Ya tolong untuk diingat-ingat ya. Terus apabila kamu mau pergi itu juga harus berpamitan sama orang tua, jangan ujuk-ujuk pergi. Pamit, Bu. Iya, mamanya nih siapa? Dias Hanum atau siapa nih? Harus pamitan. Dias Hanum. Mau ke sekolah kayak, aduh ini siapa tuh yang tiduran kelihatan kakinya tuh. Halo, itu siapa kakinya? Ya, ya tolong ini karena sedang materi etika, jadi kita harus beretika, sopan santun ya. Terus kita jangan sampai juga membentak orang tua ya. Jadi apabila orang tua sedang berbicara tolong didengarkan dulu, dan seandainya itu mungkin kurang sesuai dengan apa yang ada di hatimu, kamu jangan sampai membentak orang tua tuh ya. Kayak latihan sabar tuh ya. Dan juga harus bisa menjaga nama baik keluarga, jangan sini-sini ya. Nama keluargaku apa ya? Iya. Besok sekolah daring online. Lah ini kan tugasnya itu banyak di rumah. Lah kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, tentunya kamu harus punya tanggung jawab. Tugas dari Bapak Ibu guru apa? Terus tidak meninggalkan begitu saja, tidak mengerjakan, akhirnya kunjung rumah. Maksudnya guru itu datang ke rumahmu paling enggak Bapak Ibu gurumu tuh, orang tuamu tuh malu tuh ya. Nah, tentunya kamu harus bisa menjaga nama baik keluarga, aja ngisi-sini wong tuamu tuh ya. Kalau kamu sudah punya niatan untuk sekolah, tentunya kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Jadi anak sekolah ya belajar. Tugas utama itu belajar tuh ya. Terus apabila kamu telah melakukan sesuatu kesalahan, tentunya tidak lupa untuk meminta maaf. Oh ya. Terus Ibu lanjutkan yang berikutnya, yaitu etika di sekolah. Oh ya. Etika di sekolah, di masyarakat, maaf. Etika di masyarakat, yaitu kamu tentunya harus bisa menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, tentunya tidak membuang sampah sembarangan. Dan dimanapun, tidak hanya di masyarakat. Di sekolah pun kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena di situ sudah disiapkan tong-tong sampah. Silakan sampah-sampah dimasukkan ke tong. Demikian juga di rumah. Yang berikutnya, tidak menyinggung ras, suku, maupun agama saat bersosialisasi. Kita tentunya punya agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam dan seterusnya. Tentunya kita tidak boleh menyinggung
agama. Kita harus bisa saling menghormati. Islam. Ya, yang Islam ataupun yang non-Islam sama saja. Pokoknya kita tidak boleh saling menyinggung ya. Ya. Terus kita tidak boleh ugal-ugalan tuh ya saat mengendarai kendaraan, apalagi kamu masih kecil tuh ya. Kamu tentunya belum pas saatnya naik motor. Seandainya ya mungkin ibu percaya kamu sudah bisa naik motor, tapi jangan naik motor di jalan raya tuh ya. Iya, jangan dulu naik motor, masih kecil ya. Gak bisa bahasa Inggris. Terus Bisa bahasa Inggris. jangan suka menyebarkan berita bohong atau hoax. Sekarang berita bohong atau hoax itu banyak sekali. Kamu tidak usah terpancing oleh berita-berita itu, tuh ya. Terus yang terakhir ada etika berkomunikasi melalui IT. IT di sini maksudnya lewat WhatsApp, Facebook, Instagram dan seterusnya. Nah, tentunya zaman sekarang kalian pun itu sudah pandai dalam IT itu ya. Lah, Bu Guru sama kalian, kayaknya pintar kalian tuh. Ya, kaitannya dengan Facebook dan seterusnya. Tuh. Lah, kalau di Facebook tolong apa yang kalian itu tulis, apa yang kalian posting, apa yang status kalian itu harus melihat etika. Tuh ya, dan seterusnya. Ya. Maaf ya karena waktunya dibatasi. Dari Bu Darti cukup sekian dan dari Bu Rujana ini masih ada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Tarhim SPD dan Bapak Samsul Huda, yaitu dengan materi tata tertib sekolah. Ya, jangan dulu pergi ya. Silakan kalian menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Tarhim dan Bapak Saiful Huda. Dari Ibu cukupan sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nono Bang. Waalaikumsalam. Ayo Bang. Weh, nggak usah jagoan. Woi, jadi Baywan enggak? Jadi Baywan. Kita punya Andy. Man Baywan. Udah lanjut dari Kobra enggak? Dari Kobra. Ayah. Doang mainnya bebas. Apa 2 juta nih, Bos? Kira keras, ternyata kertas. Agak punya Jordan. Doang SK-nya Andy. Bentar ya. Ini sekolah bukan FF, Bro. Orang bisa. Korek. Sekolah, Bro. Jangan FF, Bro. Ini sekolah, Bang. Mama, siapa? Burik. Sekolah orang, apa burik. Burung. Sekolah orang, wes. Sekolah. Temennya Gung. Ayah pulang. Iya, jelas. Sosis bro. Ramingan dan orang kan panas ini. Woi, bocil. Itu burik ya, Bro. Jadi Baywan lega. Jadi Baywan. Wayumu. Bebek susu. Baywan. Apa kita? Lapisan lah, yang lapisan telulis. Di Baywan enggak? Iya, Meta. Boleh. Jadi Baywan. Mana suara enggak, Bro? Bukan.
Share screen urung metu. Bagi ini. Ya. Terus? Iya. Hai guys. Dulu. Ais kayak gigi punya. Coret-coret. Cek. Cek. Mohon anak-anak untuk tidak coret-coret, tolong dihapus. Silakan. Mohon perhatian, materi akan segera saya lanjutkan. Tolong anak-anak tidak coret-coret. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan saja. Tolong untuk tidak coret-coret, tolong. Yang coret-coret dihentikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi selanjutnya adalah dengan Tarhim dan Bapak Samsul Huda SPD. Silakan untuk diikuti. Ini tentang karakter positif, tata tertib, dan karakter pelajar Pancasila. Mohon untuk diikuti sebaik-baiknya, untuk coret-coretnya dihapus, dihilangkan. Ya, perkenalkan. Yang pertama, materi pertama saya, Bapak Tarhim, ya, dengan alamat Desa Purwosari, Kecamatan Puring. Ya, bertugas di SMP Negeri 1 Petanahan mulai tahun 2004, tepatnya bulan Januari 2004. Ya, bisa didengar suara Bapak? Bisa. Ya, tolong diikuti sebaik-baiknya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk di SMP, Pak Tarhim mengajar ilmu pengetahuan alam. Kebetulan insya Allah akan mengampu kelas 7A sampai 7D dan kelas 8B. Ya, untuk tahun pelajaran ini. Dan untuk Bapak Samsul Huda adalah alamatnya dari Desa Kerandegan, Kecamatan Puring, juga Kabupaten Kebumen. Berada atau bertugas di SMP Negeri 1 Petanahan sejak tahun 2019. Jadi masih baru Pak Huda, ya. Tolong coret-coretnya dihapus, dihilangkan. Ya. Kemudian Bapak Samsul Huda mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Ya. Hapus, weh. Materi ini. Hapus. Ya, kita mulai. Angel, Rapisa. Tolong yang coret-coret. Coret-coretnya dihapus. Dihapus, woi, coretannya. Tolong kalau nggak dihapus, silakan saya lanjutkan. Ayo. Ya. Oh, kalau aja karena mungkin bisa. Ya. Coret-coretnya dihapus. Jangan ada yang coret-coret.
tolong dihentikan coret-coretnya. Ini nanti kalau ini namanya tidak beretika baik. Silakan. Kalau siap menjadi pelajar SMP, ingat surat pernyataan kalian kemarin. Ya. Ya. Jangan ada yang coret-coret. Kalian sudah membuat pernyataan kemarin waktu ketika daftar ulang sudah ada pernyataannya, tolong cermati. Ya. Ya, tolong Sultan dan Danang, Febri. Ya, dan yang lain-lain tidak ini akan saya lanjutkan. Karakter positif pelajar, disiplin waktu, ya, yang pertama. Perhatikan, anak-anak selaku pelajar ini harus memelihara disiplin waktu, menerapkan disiplin waktu. Bangun pagi misalnya, ya. Itu tentunya diawali dari sholat subuh bagi yang beragama Islam. Ini sebelum waktu sholat subuh atau menjelang sholat subuh kalian sudah bangun untuk persiapan sholat. Dan setelah sholat, tolong Agung dan Abdelia untuk tidak coret-coret. Yang lain juga dihapus coret-coretnya. Ya. Disiplin waktu untuk keperluan pribadi tadi. Setelah sholat berarti mandi, berpakaian dan seterusnya sampai sarapan, siap untuk belajar tentunya setiap harinya pada jam-jam atau jadwal sekolah. Ya. Tuh, ini disiplin waktu. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pelajar. Nanti anak-anak kalau diberi tugas, ya kalau mengikuti pelajaran, karena ini masanya masih daring, ya kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, ya. Tolong perhatikan. Ini doktrin Pak Tarhim, tolong ikuti, ya, bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pelajar, mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian tugasnya dikerjakan ketika ada penugasan dari Bapak Ibu Guru, ya harus dikirimkan tugasnya karena setiap tugas akan diberikan penilaian. Ya, penilaian itu nanti akan dikumpulkan, diramu sampai undangan harian dan seterusnya sampai tes semester, nanti akan menjadi olahan nilai untuk semester pertama. Kemudian nanti pada semester kedua seperti itu juga akan menentukan kenaikan kelas anak-anak. Oleh karena itu, sebagai pelajar harus betul-betul bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelajar. Yang ketiga, rajin. Tentunya rajin apa saja sebagai pelajar. Rajin bangun, rajin belajar, rajin di rumah, aktivitasnya membantu orang tua dan sebagainya. Dan yang keempat, sopan dan santun terhadap orang tua dan Bapak Ibu Guru. Tadi sudah banyak disinggung di materi sebelumnya oleh Bu Siti Nurjana dan Ibu Sudarti. Banyak hal yang harus dipelihara, dilakukan oleh anak-anak sekalian untuk betul-betul diikuti, diamalkan sebaik-baiknya. Sopan santun tadi sudah salah satunya terhadap orang tua, tidak sopan berbicara, berbuat, ya. Kemudian ketika mau pergi tadi sudah ada tuntunannya, ya, sopan, minta izin, ya, cium tangan orang tua dan seterusnya. Kepada Bapak Ibu Guru juga demikian, karena Bapak Ibu Guru adalah sebagai orang tua kedua setelah Bapak dan Ibumu di rumah. Tentunya Bapak Ibu Guru yang berada di sekolah, ya, ini juga harus diberlakukan seperti orang tua kalian, karena ilmu yang akan kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru adalah berharap kalian untuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan bermanfaat, ilmu yang mendapat ridho dan ikhlas Bapak Ibu Guru menyampaikan dan senantiasa mendoakan kalian. Ini. Kemudian yang selanjutnya etika bermasyarakat dan juga sudah banyak disinggung oleh Ibu Siti Nurjana dan Ibu Sudarti, ya, bahwa kalian juga memelihara etika masyarakat, bermasyarakat, sopan bermasyarakat dan seterusnya.
Ya, tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu karakter positif pelajar. Tolong dipelihara dan dilakukan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Jadi menjadi contoh atau mencerminkan bahwa kalian pelajar di mata masyarakat, di orang tua, bapak ibu guru, dan semuanya, dan sesama teman kalian. Ya. Oke, selanjutnya yang ini ya Pak ya. Ini ya. Ya, selanjutnya tata tertib. Ya, tata tertib sekolah ini. Tolong perhatikan anak-anak sekalian ya, bahwa sekolah tetap menerapkan tata tertib. Ya, sekalipun masih daring kalian dikendalikan tadi ya, ini tata tertib sekolah akan senantiasa diterapkan. Ya. Pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik wajib datang 5 menit sebelum belajar atau masuk jam 7.00. Nah, ini kalian karena daring berarti minimal 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum kalian absen, sebelum jam 7, anak-anak juga sudah siap di rumah. Siap selayaknya pelajar akan belajar. Ya. Kemudian yang kedua, petugas piket datang 15 menit sebelum bel masuk 07.00 ini ketika nanti sudah tatap muka. Ya. Kemudian yang berikutnya 15 menit sebelum KBM diawali dengan tadarus Al-Qur'an. Sebelum KBN, 15 menit sebelumnya diawali dengan tadarus Al-Qur'an. Biasanya kita sediakan juz amma. Untuk yang beragama lain nanti akan diberikan bimbingan di Bapak Ibu guru yang memberikan sesuai dengan agamanya, ya. Itu. Bagi peserta didik yang terlambat, ini juga harus melapor ke guru, ya, dan atau guru piket di kantor. Berikutnya menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas. Kalian di kelas ada sarana prasarana, ada sapu dan sebagainya, ini dirawat, dijaga keutuhannya, penggunaannya yang semestinya. Ya. Berikutnya tata tertib kelas. Setiap kelas wajib memiliki pengurus kelas. Ya. Kemudian setiap kelas wajib menyusun jadwal piket harian. Nanti kalau sudah tatap muka, kelas dikoordinir oleh, sebenarnya dipandu oleh wali kelasnya, akan dibentuk piket kelas dan sebagainya. Kemudian, nah, pakaian seragam. Setiap peserta didik wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, nanti kalau sudah tatap muka, ya, ada seragam OSIS. Besok kita akan bagikan bahan seragamnya pada saatnya. Ya, ini sudah datang informasi sekalian. Bahannya sudah datang, akan segera kami bagikan. Besok pada saatnya kalau situasi sudah menentukan memungkinkan. Kemudian seragam identitas, nanti anak-anak juga akan menerima bahan pakaian seragam batik SMP. Ya. Kemudian seragam pramuka. Itu juga nanti bahannya ada sudah. Seragam olahraga. Nah, ini besok yang akan diterima oleh anak-anak semuanya dan akan digunakan, dipakai oleh kalian ketika tatap muka. Ya, jangan lupa ya, itu nanti dijahitkan sesuai dengan model seragam yang sudah kami bagikan kemarin di brosur koperasi. Dan tidak boleh dibentuk pensil dan sebagainya celananya, untuk diperhatikan. Modelnya menurut ketentuan yang ada. Nah, seragam khusus tentunya nanti berbusana muslim dan bagi yang beragama Islam dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk memelihara ketertiban sekolah, untuk perimbangannya dilakukan sistem kredit poin anak-anak. Jadi ada kredit poin pelanggaran, ya, pelanggaran administrasi, nanti termasuk kalian tidak boleh coret-coret raport dan sebagainya, apalagi mengganti nilai, itu nanti ada
sanksinya. Kemudian etika harus dijaga, kredit poin etika, pergaulan, tidak membuli teman dan sebagainya. Ya, kemudian kedisiplinan, ya, mengikuti pelajaran, disiplin yang lain yang semestinya yang harus dilakukan di sekolah. Kemudian kredit poin pelanggaran kriminalitas pidana, ya, termasuk kalian membuli teman sampai melukai dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang melukai teman luka sampai sakit hati dan sampai terkena peraturan, ya, ini kriminal dan termasuk yang lain, mencuri dan sebagainya. Kredit poin prestasi, bagi yang berprestasi baik akademik maupun non akademik akan dicatat dan akan mendapatkan penghargaan. Prestasi akademik misalnya ranking atau peringkat setiap semesternya. Kemudian prestasi non akademik, kalian mengikuti lomba di sekolah atau di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ya, nanti piagamnya akan diberikan, prestasinya akan ditulis, dan 1 tahun nanti akan direkap prestasi kalian berapa, akan mendapatkan penghargaan. Prestasi pengurus kelas, ya, termasuk. Nah, ini dalam tata tertib anak-anak ada sanksi yang diterapkan secara pedagogis, ya, merupakan tindakan untuk menegakkan tata tertib bagi yang melanggar. Tentunya dilaksanakan secara pedagogis, secara mendidik maksudnya. Jadi berpendidikan sanksinya. Jenis dan tingkatannya, yang pertama akan ditegur secara lisan kalau melanggar tata tertib. Kemudian secara tertulis nanti akan diberikan surat tertulis yang tembusannya kepada orang tua. Kemudian diskorsing, kalau sudah diingatkan beberapa kali, lisan tertulis, masih melanggar terus tertib, akan diskorsing. Jadi tidak boleh mengikuti pelajaran selama waktu yang ditentukan. Kemudian yang terberat sesuai dengan yang dicatat di surat pernyataan kalian kemarin, ya, yang sudah ditandatangani, yang paling tinggi nanti sanksinya adalah diserahkan kembali dengan mekanisme atau upayanya nanti adalah anak-anak orang tua kalian menarik kalian dengan surat pengunduran diri, diserahkan kembali kepada orang tua. Nah, ini nanti penerapan tata tertibnya, sanksinya seperti itu, sampai seperti itu anak-anak. Jadi kami sarankan, kami himbau, kami ajak anak-anak untuk tidak sampai tidak melanggar tata tertib. Apapun bentuknya, wujudnya, pelanggaran tata tertib. Ini tidak dilakukan. Sehingga kalian jadi anak yang baik-baik, pelajar yang sukses. Nah, jadi tata tertib ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, bukan untuk menghukum kalian, tetapi untuk mengawal kalian supaya sukses. Jadi kalian sekolah itu kan ingin sukses. Dari awal sampai lulus, sampai menjadi orang sesuai dengan cita-cita kalian. Menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, agama, dan seterusnya. Ya, tuh. Nah, saya singgung anak-anak sekalian ini sedikit. Ya, jadi kalian juga untuk bisa menghindari bahaya narkoba, ya, obat-obatan terlarang. Ya. Ini narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Ya, maka anak-anak jangan sampai tersentuh ini, ya, kecuali yang diberikan oleh dokter, oleh medis untuk pengobatan. Karena ada, ya, digunakan untuk obat juga ada. Tapi kalian jangan sampai menghindari, jangan sampai tersentuh ini, harus menghindari. Saya ulangi, harus menghindari ini, jauhkan dari ini. Pertama yang mudah dikenali nanti adalah dalam pergaulan miras. Maka miras jangan sampai menyentuh kalian sebagai pelajar. Ya, jauhi. Ya, baik secara efek atau nanti
kerugian secara fisik maupun kerugian apalagi dilarang oleh agama. Ya, nih. Nah itu sekedar untuk pengenalan saja, jenis narkoba banyak, ya. Maka ini harus dihindari supaya tidak kena bahayanya. Ya. Saya kenalkan secara cepat saja, jadi nanti kalian akan lebih lanjut bisa nanti memahami materinya kalau sudah di-share lewat grup WA. Ya. Selanjutnya, ini ada macam-macamnya, sabu dan seterusnya, ya, ekstasi, ya, ini harus dihindari semuanya. Jangan sampai mengenali apalagi menyentuh menggunakan. Ya, selaku pelajar harus dijaga baik-baik dari hal ini. Efeknya itu. Sampai efeknya nanti kalau kalian sudah tahu efeknya, nah, maka jauhi narkoba karena kesesatannya nyata. Ya. Berikutnya anak, yang terakhir adalah karakter pelajar Pancasila. Ya, perlu kita kenali anak-anak, ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Ya. Yakni yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah banyak kalian dalam kajian-kajian agama, baik agama Islam maupun agama yang lain, tentunya ya, pengertian beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, secara umum kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini adalah bentuknya adalah melakukan segala perintahnya, menjalankan segala larangannya. Ini dalam agama. Ya, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tentunya melakukan ibadah, itu menjadi tuntunannya atau perintahnya, menjalankan ibadah sesuai dengan aturan agamanya masing-masing, ya. Kemudian menghormati dan berakhlak mulia, ini sampai menghormati antar atau intern umat beragama, antar umat beragama, ya. Nggak usah saling mencaci atau apalagi madani lah bahasa Jawanya. Ya, beragama ini menurut keyakinan masing-masing dan mengamalkannya sesuai amalnya masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Bagi kita amalan agama kita, bagi kalian, kamu semuanya yang lain agama, ya, amalkan sesuai dengan amal tuntunan agamamu masing-masing. Berakhlak mulia tadi, ya. Jadi secara umum kalian bisa menghargai dengan yang beragama lain, dengan apalagi dengan yang seagama, ya, hidup rukun, ya. Ini namanya. Yang pertama adalah insan Pancasila, pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mandiri. Ya, anak-anak mandiri. Jadi tidak jadi anak yang cengeng, ya. Dan kalian bisa mandiri, ya. Jadi orang biungen. Latihan, jadi kalian semakin meninggalkan kelas 6 sudah di SMP itu kalian tempa diri kalian untuk bisa mandiri, ya. Mandi juga tidak harus dimandikan dan seterusnya, ya. Kemudian bernalar kritis, terus berkebinekaan global, ya. Silakan, gotong royong dan kreatif. Ini ada 6 karakter pelajar Pancasila. Oke anak-anak, kiranya itu semoga anak-anak memahami, yang penting jadi pelajar yang baik walaupun saatnya daring. Jadi pelajaran dengan sebaik-baiknya, ya. Besok kalau sudah tamu akan bertemu dengan Pak Tarhim, Pak Huda dan semua Bapak Ibu guru yang itu. Selamat belajar menjadi siswa SMP Negeri 1 Petanan yang baik dan penuh disiplin dan tanggung jawab. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, seru sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Karim. Tadi ada beberapa jenis-jenis narkoba. Dan ingat, jangan sampai kamu mencoba-coba hal-hal yang negatif seperti itu, apalagi narkoba ya. Jadi kalau diajak hal-hal yang negatif, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang harus kalian amalkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya. Sekian acara MPLS hari kedua yang telah dipaparkan oleh keempat pemateri kita. Nah, selamat beristirahat ya kepada peserta didik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Ya, Bu. Ya. Bu Sani sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari ketiga. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Aku